Ya, kembali lagi di Metro Pagi. Nah, kami putar kembali informasi yang telah sebelumnya kami hadirkan, yaitu diantaranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sini mengingatkan para menterinya untuk tidak mudah mengeluarkan pernyataan kepada publik untuk hindari polemik di masyarakat. Nah, Presiden melontarkan pesan ini di hadapan banyak wartawan menjelang sidang paripurna kabinet di Istana Negara Kamis kemarin. Presiden secara khusus juga menyebut polemik rancangan peraturan menteri tentang konten multimedia atau RPM konten yang digagas oleh Menkominfo Tifatul Sembiring sebagai contoh kasus. Berkaitan dengan itu, saya berharap para menteri tidak mengeluarkan statement yang terlalu dini ataupun jajarannya yang bisa menimbulkan salah persepsi di kalangan masyarakat luas. Hari-hari terakhir ini saya mengikuti pemberitaan di media massa yang berkaitan dengan entah pemikiran, entah gagasan untuk menerbitkan semacam aturan yang berkaitan dengan internet misalnya. Apakah kontennya, apakah substansinya, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ini menjadi hangat sekarang, seolah-olah pemerintah ingin membatasi kebebasan, ingin mengatur lagi apa yang selama ini sudah menjadi domain dari hak warga, hak politik, freedom of the press, dan sebagainya. Ya, pemirsa, sudah hampir seminggu ya pro kontra peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang konten multimedia bergulir di sini, dan debat ini marak ternyata, Cheryl, ya. Ya, terutama di dunia maya karena ini sebenarnya RPM konten multimedia menurut Kementerian Menkominfo juga hanya ditujukan kepada internet service provider, dan dampaknya bagi masyarakat seperti apa sih sebenarnya? Nah, di sini kita ada laporan nih langsung dari Anini Effendi dan Chairman Simapora yang melaporkan secara lengkap untuk Anda. Bayangkan Anda berada di jalan tol bersama dengan puluhan bahkan ratusan mobil yang berdampingan. Sebagai penyelenggara jalan tol, tentu mustahil memeriksa satu persatu mobil yang mungkin membawa barang terlarang. Kemudian, apakah pihak penyelenggara tersebut bisa disalahkan? Inilah perumpamaan mudah yang bisa menjelaskan rancangan peraturan Menteri Kominfo tentang konten multimedia. Sebuah rancangan menteri bisa dibawa ke DPR untuk nantinya dijadikan rancangan undang-undang. Rancangan menteri itu sendiri tidak memiliki sanksi pidana, hanya sanksi administratif. Statusnya masih uji publik, namun sudah menuai kontroversi, terutama di dunia maya. Pengguna internet, terutama blogger, menilai pasal ini membelenggu kebebasan berekspresi. Seperti pasal 5 yang menyatakan penyelenggara dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya konten yang mengandung tindakan merendahkan keadaan dan kemampuan fisik maupun non-fisik suatu pihak. Kita lihat pasal lain lagi yang kontra. Tim konten multimedia yang dijabat Dirjen setengah dari 30 orang adalah unsur pemerintah. Kemudian ada satu pasal yang menyebutkan penyelenggara konten seperti misalnya Detik.com, Kaskus, Politikana, dan lain-lain dinilai menghambat akses pada konten yang dimaksud dan atau melakukan tindakan yang patut. Kembali ke analogi jalan tol tadi, mungkinkah hal ini dilakukan? Kalau seperti yang dilarang, itu sesungguhnya sudah disebut pada Undang-Undang ITE. Misalnya kayak pornografi, gambling, kemudian tidak boleh menyangkut sara, ancaman, kekerasan, dan lain-lain. Itu sudah masuk di ITE gitu. Nah, kemudian di sini dilengkapi juga, misalnya kayak menyangkut masalah privacy, menyinggung perasaan orang lain, dan sebagainya. Nah, inilah seninya dari diskusi atau uji publik ini, karena ternyata banyak juga yang mengkritis area-area yang dianggap cukup sumir. Kemeninfo menyatakan peraturan ini sudah digodok sejak 2006 lalu saat Menkominfo masih dijabat Sofyan Jalil, kemudian mandek saat dijabat Muhammad Nuh, dan akhirnya digaungkan kembali pada masa jabatan Tifatul Sembiring. Munculnya rencana peraturan menteri atau RPM ini bisa dibilang tepat setelah berbagai gerakan sosial media yang berhasil menarik perhatian publik. Seperti kampanye koin Prita di Facebook yang berhasil mengumpulkan lebih dari 600 juta rupiah. Kemudian gerakan 1 juta orang bela Wakil Ketua KPK Bibit dan Chandra
yang akhirnya dibebaskan setelah ditahan oleh kepolisian. Ditambah lagi, masyarakat lebih bersuara di dunia maya seperti mengkritisi kebijakan atau sikap pemerintah, seperti rancangan peraturan menteri ini. Kemudian apakah ini bisa menjadi tanggung jawab internet service provider atau dalam perumpamaan jalan tol tadi, pihak penyelenggara jalan tol? Tentunya bukan kami yang buat, kenapa kami yang tanggung jawab, kan seperti itu. Kedua, kita tidak mungkin memeriksa satu demi satu. Akan terjadi antrian, delay yang besar sekali di network kalau kita itu harus cek satu demi satu. Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam wawancaranya juga mengkritik RPM dengan menegaskan pada prinsipnya dalam UUD mengeluarkan pendapat baik tulisan atau lisan dan kebebasan berbicara itu diatur oleh undang-undang, bukan oleh permen atau PP. Sementara anggota Komisi 1 dari fraksi PDI Perjuangan Cahyo Kumolo mengatakan, ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Pers yaitu pasal 4 yang menyatakan terhadap pers tidak dikenakan sensor bredel dan larangan pembiaran. Sedangkan pasal 4 ayat 3 mengatakan menjamin kemerdekaan pers nasional yang mempunyai hak mencari memperoleh informasi dan gagasan. Pihak Kemeninfo pun menepis adanya maksud politis dalam RPN tersebut. Tidak ada. Jadi misalnya ada seseorang yang mengadukan dan supaya situs yang tentang perbedaan politik dengan SBY dan lainnya itu dihapus, tidak ada dasarnya di situ. Yang boleh adalah seperti tadi prostitusi, gambling dan lain sebagainya. Para blogger pun angkat bicara. Nah, ini yang kita takutkan adalah kembali ke sebuah masa yang represif. Artinya masa represif itu tidak betul-betul dilarang, tapi kemudian orang jadi takut untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan. Lalu tiba-tiba ada rancangan peraturan menteri yang hierarki secara undang-undang jauh di bawah konstitusi, apalagi di bawah undang-undang, apalagi di bawah konstitusi yang akan mengatur kebebasan kita berbicara. Melihat perkembangan pengguna situs social networking di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan terbukanya era informasi, mungkinkah RPM konten multimedia ini bentuk sebuah ketakutan dari pemerintah? Kita harus lihat pelaksanaannya nanti. Rancangan peraturan menteri baru selesai uji publik 19 Februari, namun terbuka kesempatan agar bisa diganti, terutama pasal-pasal yang kontroversial. Perlu diingat dalam rancangan peraturan menteri ini juga terdapat undang-undang seperti undang-undang pers dan juga undang-undang perfilman. Namun pada saat pembahasannya, masyarakat pers dan juga masyarakat perfilman tidak diundang oleh Bepkominfo. Andini Effendi, Chairman Simamora, Metro TV. Semoga ini menjadi informasi yang bagus buat Anda tentunya soal RPM konten yang bagi yang belum mengerti ya. Tapi juga kita tunggu-tunggu bagaimana tanggapan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika setelah ada tanggapan dari SBY itu. Ya, karena dari tadi kita lihat humasnya aja yang bicara tadi ya. Apakah ini akan merubah nanti? Merubah RPM konten atau aplikasi RPM konten? Tarik lagi misalnya ya. Oke, Caril kan topik dialog kali ini adalah? Iya, jadi tadi kita juga sudah bacakan untuk Twitter bahwa ditemukan indikasi oleh Hanura adanya aliran dana bailout Senturi yang mengalir kepada pasangan tim sukses untuk SBY dan Budiono. Nah, untuk pagi ini kita juga akan mengundang dari Partai Hanura di Pansus dan juga tentunya dari Demokrat. Ya. Nah, sebelumnya kita baca dulu, ini sudah ada beberapa yang masuk ke Twitter yang mengomentari. Ada yang mengatakan, kita tadi tanya apakah ini bisa berlanjut sampai kesimpulan akhir, dan ada yang jawab ini dari Dayan Nisar sama sekali tidak optimis. Lalu juga ada Fadel Marsum mengatakan kemungkinan bisa lanjut sangat kecil. Kekuasaan terlalu kuat menghalang di depan. Kita akan tanya langsung ke Demokrat nanti. Lalu juga ada yang mengatakan dari Resti Rose, semua jadi badut yang menghibur rakyat sesaat, selebihnya kepentingan. Berarti tidak percaya dengan pansus. Dan yang terakhir aja nih, salah satunya Mamah Banya. Dia menjawab dengan huruf besar semua, tapi tulisannya pesimis. Oke, tentunya Anda akan saksikan perbincangan pagi ini. Tentunya akan dipandu oleh Caril Tanzil nanti sesaat lagi hanya di Metro Pagi. Ya, pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi, dan mungkin sebelum kita memulai dialog kita pagi ini, saya akan bacakan kembali mengenai latar belakang dari perbincangan kita pagi ini. Pemirsa, Panitia Angket Senturi Rabu kemarin menyampaikan pandangan setiap fraksi terkait aliran dana Bank Senturi. Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, dan Hanura masih terlihat keras terhadap sejumlah pelanggaran yang ditemukan Pansus. Namun, fraksi PAN terkesan melunak dengan tidak mengemukakan rincian dari temuan dan rekomendasinya. Tidak seperti ketika penyampaian pandangan awal, fraksi PAN yang waktu itu terkesan galak menyatakan sejumlah pelanggaran hanya perlu waktu beberapa menit saja untuk menyatakan adanya pelanggaran di aliran dana Bank Senturi.
Catur Sabto Edi yang membacakan pandangan fraksi PAN hanya menyatakan adanya temuan modus nama fiktif dan rekayasa rekening sehingga ada indikasi pelanggaran hukum. Sementara fraksi PDI Perjuangan, Golkar, PKS, dan Hanura tetap konsisten dan keras terhadap kasus Bank Senturi ini. PDIP menunjuk Bank Senturi, Bank Indonesia, dan LPS bertanggung jawab atas sejumlah pidana perbankan, pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana umum terkait aliran dana Bank Senturi. Selanjutnya Pansus membentuk tim kecil untuk merumuskan pandangan akhir Pansus terkait aliran dana yang berjumlah 15 orang. Tidak ada yang kita langgar. Karena itu sahabat-sahabat pers tetap bisa live melihat semua. Kecil itu tinggal melaksanakan saja. Dan pemirsa, dugaan adanya aliran dana ke salah satu anggota tim kampanye pasangan Capres-Cawapres diungkapkan fraksi Partai Hanura dalam pandangan akhir fraksinya terkait aliran dana bailout Bank Senturi ini. Fraksi Hanura juga menemukan kejanggalan dalam transaksi di rekening Bank Senturi Makassar, yaitu dari rekening nasabah Amiruddin Rustan. Total yang diterima PT AJP dari Bank Senturi sebesar 19,1 miliar. Dana itu diterima PT AJP dari Bank Senturi Fatmawati Jakarta melalui Bank BCA Mangga II. Kemudian PT AJP memindahkan dana tersebut ke rekening Bank Mandiri. Selain itu, fraksi Hanura juga menemukan data dari Bank Senturi yang diterima AJP mengalir ke salah satu tim kampanye pemilu presiden 2009. Berdasarkan laporan penerimaan dana kampanye periode 1 Juni sampai 4 Juni yang dirilis KPU, menyebutkan adanya sumbangan dana kampanye dari PT AJP ke salah satu tim kampanye sebagai berikut. A. 25 Juni 2009 600 juta rupiah. B. Pada tanggal yang sama 25 Juni 2009 kembali menerima 850 juta dana sumbangan kampanye. C. Pada tanggal 26 Juni 2009 menerima lagi 2,8 miliar. Dan pada terakhir pada tanggal 29 Juni 2009 menerima lagi 750 juta. Totalnya 4,2 miliar. Sebagai informasi rekening dana kampanye tim kampanye salah satu pasangan tersebut ada pada Bank Mandiri. Pimpinan rapat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan teman-teman sebagaimana telah kami sampaikan, fraksi Partai Hanura berpandangan diperlukannya langkah-langkah lebih lanjut agar permasalahan aliran dana dapat terungkap dengan tuntas. Pertama, meminta kepada panitia angket melalui pimpinan untuk menindaklanjuti keterangan yang berbeda antara keterangan di bawah sumpah dari saudara AR di hadapan tim investigasi lapangan Makassar dengan laporan PPATK. Selain itu, terkait dengan pembukaan atas deposito yang telah diblokir, fraksi Partai Hanura juga meminta agar permasalahan ini diteliti lebih dalam. Ya, pemirsa, dugaan adanya aliran dana ke salah satu anggota tim kampanye pasangan Capres-Cawapres akan menjadi topik dialog Metro Pagi kali ini. Dan sudah hadir di studio bersama saya pagi ini yaitu wakil dari fraksi Partai Demokrat ya, Pak Sutan Batogana. Selamat pagi Pak, sudah hadir bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Bapak tadi sudah nonton juga kan bersama kita tadi udah. Beberapa informasi yang saya putarkan kembali. Bagaimana tanggapan Bapak? Saya kira kita sudah sepakat kok dalam hal aliran dana itu bermasalah, ya. Masalah akuisisi dan merger itu bermasalah. Tapi masalah FPJP dengan bailout itu kebijakan itu sudah tepat. Karena kita analogkan, sering saya analogkan bahasa rakyat, kebijakan ini seperti kita dalam satu kapal yang besar, ya, lagi mengarungi samudera menuju cita-cita kita, yaitu rakyat yang sejahtera. Di tengah jalan ada yang membocori kapal, ya. Nah, salah satu katakanlah pejabat di kapal itu melihat dan menyatakan tambal itu yang bocor tuh daripada kita karam semua, atau kita cari dulu yang membocori atau nambal, itu yang diutamakan dulu kan, ditambal dulu kan. Nah, setelah tambal untuk menyelamatkan kita semua, semestinya yang menyuruh nambal itu dapat reward. Ya, baik, itu mengenai bailout ya Pak ya. Itu maka saya kira dapat reward kan. Bukan malah di punishment kan, demikian. Nah, ya, ini sudah jelas kita. Jadi kalau tadi beberapa fraksi menyatakan masalah aliran dana, itu aliran dana. Ada yang salah, kita juga sepakat, kita suruh buka. Kalau menanggapi pernyataan dari Pak Akbar Faisal tadi dari Hanura yang mengatakan bahwa ini ada yang mengalir dananya untuk tim sukses SB Budiono, itu kan pasangan yang diusung oleh partai Anda. Itu katanya ada dari salah satu asuransi swasta ya. Yang mengalir. PT AJP inisialnya. Ya, oke. Permasalahannya apa? Apakah dia melanggar undang-undang? Ya, silahkan dicari. Soalnya apa?
dalam undang-undang itu menyatakan untuk sumbangan ke partai politik kalau individu maksimal 1 M. Kalau perusahaan badan kalau nggak salah 10. Dia 5 M, Pak. 5 M. Dan ini memang belum sampai 5 M sih, baru 4,2 sekian. Salahnya di mana? Dan apa yang dilakukan oleh itu silahkan telusuri terus. Saya kira nggak ada masalah. Tapi kita mau ingatkan, jangan kita bersemangat ini ya. Kita tadinya menyatakan bahwa dampak sistemik yang tadinya tahun 2008 itu malah sekarang terjadi malah yang kita takutkan itu. Kenapa? Kita bongkar, kita buka nasabah-nasabah itu semua. Kita seolah-olah katakanlah ingin menyelesaikan masalah dengan masalah. Kita ingin menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Artinya akhirnya orang-orang seperti teman saya ini sekarang ya, ada pengalaman saya 9 orang takut nyimpan duit ke bank karena di shot TV macam-macam itu kan ada kerahasiaan sana yang ada dijamin undang-undang. Ini kita bongkar-bongkaran seolah-olah macamnya kita senang melihat yang demikian. Akhirnya ini yang kita khawatirkan berdampak sistemik akhirnya. Dan saya lihat di running text ada berapa TV menyatakan ada berapa 1,2% nasabah sudah narik dananya nyimpan duit ke luar. Kenapa? Dari Demokrat Ketakutan sendiri ini. Pak, bagaimana menanggapi bahwa sepertinya sekarang banyak sekali yang mengarahkan ini ke konspirasi politik bahwa memang Demokrat lah yang ada di balik ini semua. Bapak merasa saat ini diposisikan seperti itu partai Bapak? Ini yang mau saya sampaikan, seolah-olah Demokrat kan ingin supaya pansus ini membongkar masalah ini terang benderang itu apa yang disampaikan oleh presiden ya, agar tidak ada fitnah di antara kita, jangan ada orang teraniaya. Maksudnya aliran dana itu ada nggak yang diindikasikan kepada partai tertentu, kepada tim sukses tertentu, kan itu yang ingin dibongkar. Tapi kan ini kan tiba-tiba dipolitisasi, ini yang kita khawatirkan. Baru aja awal pertama sudah dibilang yang si A non-aktif, si B non-aktif, bikin gonjang-ganjing kita. Maksud kan Bapak dipolitisasi, maksudnya bagaimana Pak? Apa tadi pernyataan dari Pak Akbar Faisal dari Hanura itu yang menurut Bapak mempolitisasi? Pansus ini saya katakan dari awal kita ingin itu, membongkar itu. Nah sekarang sudah terbuka semua, aliran dana itu kemana, itu bermasalah memang. Partai Demokrat menyatakan itu bermasalah. Mari kita kejar sama-sama. Nah, itu udah ranah KPK, ranah hukum. Silakan, nggak ada masalah. Kan itu kan masalah kebijakan itu yang kita berdebat. Kebijakan itu menurut kami sudah tepat. Yang saya analogkan dengan kapal yang bocor tadi. Kita tambal dulu supaya kita tidak tenggelam, baru kita cari siapa yang bocori. Mungkin ada orang yang stres yang bocorin kan. Itu ongkos nambal itu yang sekarang yang harus kita cari. Kan ya gitu. baik, ini kita juga memang rencananya akan terhubung dengan Pak Akbar Faisal sendiri di kediamannya. Kita akan langsung bertelekonferensi bersama beliau di kediamannya. Iya, ini sudah ada. Selamat pagi Pak Akbar. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Di sini ada Pak Sutan Batogana dari Demokrat ini Pak. Iya, tadi Bapak mendengarkan pernyataan dari Pak Sutan? Iya, dengerin. Iya, bagaimana tanggapan Bapak bahwa ini ada usaha untuk mempolitisasi kerja pansus? Saya tidak ngerti ya. Ya, kalau seorang politisi seperti Pak Sutan mengatakan ini politisasi, saya tidak terlalu jelas gitu ya. Tetapi saya sepakat dalam satu hal dengan Pak Sutan bahwa ini perlu investigasi lebih jauh. Dari dari hasil investigasi yang telah kami lakukan dari tim ini memang banyak kejanggalan. Harus saya akui bahwa antara data yang kita temukan, kemudian apakah sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah pelanggaran, tentu saja kita harus mencarinya lebih jauh. Itu saya sepakat, karena memang tahapan aliran dana ini adalah tahapan yang paling sulit ya. Ini saya ingin mengatakan kepada para pemirsa dan kepada kita semua bahwa kami di anggota pansus ini bukanlah seorang yang memiliki license untuk melakukan investigasi terhadap aliran dana.
kami adalah para politisi yang diminta oleh konstitusi untuk mencari tahu tentang sesuatu hal. Nah, untuk itu kami di Pansus, saya sendiri dari fraksi Partai Hanura telah mengusulkan atas keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Pansus, maka 3 tahapan pertama, merger, akuisisi, EPJP dan bailout, itu memang kita sudah bisa mengambil kesimpulan. Tetapi untuk aliran dana, saya mengusulkan ada semacam panja pengawasan dan penelusuran aliran dana Bank Senturi yang tidak terpisahkan dari Pansus ini, tapi mungkin limit waktunya yang ditambah. Nah, saya harus menyikapi tadi yang disampaikan oleh Pak Sultan bahwa seakan-akan dari proses ini hanya di tahapan merger akuisisi yang bersalah. Kami di Pansus, khususnya para pengusung hak angket ini, sudah memperhitungkan dari awal bahwa seakan-akan yang akan dipersalahkan ini ya hanya di level-level itu tadi. Saya ingin mengatakan kepada Pak Sultan bahwa dari data yang kami miliki, dari penelusuran yang Pansus lakukan, dari berbagai keterangan-keterangan para terperiksa, itu tidak seperti itu. Jadi mulai dari proses merger akuisisi, kemudian EPJP dan bailout itu jelas ada kesalahan-kesalahan, pelanggaran undang-undang, dan kemudian juga ada indikasi-indikasi tindak pidana korupsi, dan untuk itu harus ada yang bertanggung jawab. Kalau kemudian Anda bertanya siapa itu, dengan sangat meyakinkan kami menemukan bahwa dalam hal ini pihak Bank Indonesia dan kemudian pihak KSSK itu adalah dua pihak yang paling bertanggung jawab dengan kebijakan ini, yang sayangnya ternyata memang dari kacamata kami, dari Pansus secara keseluruhan itu bermasalah. Jadi saya ingin mengatakan kepada Pak Sultan bahwa adalah bukan sesuatu yang jawaban yang tepat ketika dikatakan hanya sampai pada tahapan EPJP dan merger akuisisi yang bermasalah. Tidak, kami menemukan hal yang lebih jauh dari itu. Ya, baik Pak Akbar. Menarik sekali pemaparannya, tapi kita harus jeda dulu. Kami akan kembali ke Anda lagi. Ada sesuatu yang akan saya tanyakan terkait dengan pernyataan Pak Sultan tadi ya. Ya, baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan dialog lagi. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi. Itu tanya sama saya. Iya, baik pemirsa, ini kita sudah kembali lagi dan saya mau kembali ke Pak Akbar Faisal ini yang saat ini masih berada di kediaman ya Pak. Pak, tadi Pak Sultan ini mengatakan bahwa kalau memang ada indikasi yang ditemukan bahwa ada aliran dana yang mengalir ke tim sukses SB Budiono, silakan saja. Tapi ini tidak melanggar pidana karena toh di bawah 5 miliar. Bagaimana tanggapan Anda? Oh iya, jadi sebelum sampai ke situ, kami sama sekali tidak mengatakan itu pelanggaran pidana. Tetapi ini kan begini, ini perlu memang diperjelas ya, karena sudah mulai bias. Kami menerima data dari PPATK bahwa ini yang diduga penerima dana dari Bank Senturi. Ya tentu saja di situ ada mungkin bisnis, ada segala macam ya, itu seperti itulah. Pada tahapan ini kami tentu saja harus menerima begitu saja data dari PPATK karena ya itulah yang diberikan gitu ya. Oh, setelah kita periksa, nah karena ini adalah pemeriksaan tentang aliran dana, maka tentu saja kita harus mengcombine, kita harus mencarinya, menyesuaikannya dengan data resmi untuk sementara. Apa data resmi itu? Adalah data penyumbang dana kampanye calon presiden yang menurut versi KPU ya, Bawaslu segala macam. Maka kemudian saya carilah itu, kami menemukan itu, bahwa apakah ini dana ini adalah dana dari aliran dana bailout itu kepada perusahaan itu kemudian menyerahkannya kepada kepada tim sukses salah satu calon presiden, itu yang membutuhkan pengusutan. Terus pelanggaran menurut undang-undang, setelah saya pelajari, seperti yang kita tahu semua ini, itu memang bukan pelanggaran. Apa itu? Karena di bawah 5 miliar kan gitu. Tetapi kan yang kita lihat ini ada pola. Nah,
inilah yang sedang kita lakukan di Pansus. Ketika ada kawan yang mengatakan, Anda kok curiga banget? Ya memang curiga lah, gimana kalau tidak curiga ya ngapain ada Pansus kan? Iya baik Pak, terus juga di Makassar, Bapak kan juga ikut ke Makassar. Apakah Anda menemukan ada kaitan antara Amiruddin Rustan dengan Rustan Consultant yang memang kembali mengalirkan dana itu kalau tidak salah 1,4 miliar? Bukan 1,4 miliar. Jadi ada dua nama yang mirip ya, Rustannya itu. Karena nama Amiruddin Rustan itu sudah berkembang ke publik, maka kita datang ke Makassar. Terus kemudian kami menemukan bahwa ada penyumbang yang namanya Rustan Consulting. Maka kemudian ketika di Makassar saya tanya sama Pak Amiruddin Rustannya itu, atau yang di sana ternyata dikenal dengan nama Joni. Ya dua nama ya. Katanya tidak ada hubungannya. Ya sudah. Nah, kita tentu saja harus mencari tahu lagi siapa ini Rustan Consulting. Saya sih sudah mencoba untuk mencari di internet dan saya temukan bahwa ini ternyata beralamat di Jakarta, dinotariskan oleh seorang notaris yang ternyata perempuan dan seterusnya. Dan Rustan Consulting ini menjadi perhatian Bapak karena ada memberikan dana juga untuk pasangan capres dan cawapres, Pak. Iya, tentu saja seperti itulah ya, karena kan kita mencoba melihat apa namanya. Nah, terus 1,4 itu ya bukan Amiruddin Rustan tetapi oleh AJP itu tadi 1,4. Sebenarnya bukan 1,4 karena ternyata setelah kami teliti lagi ternyata 4 kali menyumbang yang kurang lebih total nilainya ya hampir 5 miliar lah, kita kira-kira seperti itu ya. Iya baik, ini kalau saya lihat kok sepertinya Pak Akbar Faisal sudah berbeda sekali dengan beberapa hari lalu yang sangat keras dan mengkritisi ada aliran dana untuk ke pihak partai tertentu, tapi hari ini sepertinya sudah melunak ya Pak ya? Apa karena sudah baca-baca lagi dan ternyata memang ada temuan lain atau bagaimana nih Pak? Enggak. Oh saya enggak, itu perlu saya perjelas ya. Karena kami justru menemukan lagi gitu, dan untuk gitulah, karena kan kita ini saya termasuk di tim 15 ya. Di tim 15, tim kecil, maka itu akan kita masukkan semuanya nanti. Sama sekali tidak benar kalau dikatakan bahwa saya mulai melunak. Karena di tingkat publik, bahasa melunak itu bisa dikatakan bahwa, sudah masuk angin segala macam itu. Oh sama sekali enggak. Fraksi Partai Hanura jelas di sini tidak akan, masuk angin dan segala macam. Kenapa? Karena terlalu jelas data yang ada, terlalu jelas argumentasi-argumentasi yang kita berikan, bahwa mulai dari awal sampai akhir ini proses ini memang banyak penyalahgunaan kewenangan gitu. Jadi saya ingin saya katakan bahwa itu enggak benar, bahwa kemudian bahasa saya tidak sekencang dari kemarin karena saya ini pagi-pagi banget, masa tiba-tiba saya langsung teriak-teriak. Oke Pak Akbar, ini kita ke Pak Sultan dulu, ini katanya mau menambahkan, apa yang ingin Bapak tambahkan? Begini, tadi ada pernyataan Pak Akbar itu menyatakan Pak Sultan bukan FPJP saja atau bailout, ada aliran dana harus kita kejar. Kita kan Demokrat sudah sepakat itu bahwa aliran dana itu kejar hulunya sampai kemana, ya. Jauhnya sampai kemana, muaranya sampai kemana, silahkan, kan begitu. Tapi jangan sampai yang saya katakan tadi, gara-gara inilah akibat kita buka-bukaan, bukan semua yang dibuka-buka itu bagus ya. Buktinya ada teman kita oknum tertentu dari partai tertentu yang nyimpan duit di Bank Sentur ini sekarang terlibat-libat dibikin kawan-kawan. Duitnya dari mana? Kasihan kan? Ini juga demikian. Kalau ada yang nyumbang, katakanlah ke Partai Demokrat, orang nasabah yang di sana, salah dia apa? Kan gitu kan? Ada menyalahi apa tidak? Silahkan kita bongkar. Kita Partai Demokrat tidak ada bilang sama orang tuh, nanti buat begini. Tidak. Silahkan saja, nggak apa-apa. Kita sama-sama itu. Udah sepakat itu. Kan clear kan? Jadi jangan seolah-olah Partai Demokrat ini seolah-olah membentengi ada kecurangan di dalam. Ini yang mau saya sampaikan ke masyarakat dan kepada kawan-kawan di Pansus juga, bahwa kalau kita menyatakan yang benar, tidak. Jangan seolah-olah kita disudutkan, ini Demokrat menyimpan sesuatu di sini, ada yang salah. Ini yang kita sedihkan. Jika saat ini kita terhubung dengan Pak Akbar Faisal, apa yang ingin Bapak katakan ke Pak Akbar? Bisa langsung nih Pak. Saya hanya menyampaikan kepada beliau itu semangat kan, aliran dana ini ke sana ke sini, nggak apa-apa, kita dukung aja, nggak ada masalah, dan kita nggak pernah menghalangi beliau kan, ini kan terbuka. Yang saya katakan adalah
dengan kita menggebu-gebu ini ada juga dampaknya. Silahkan bongkar-bongkaran seperti yang di Bali sana, itu mau ditangkap direkturnya. Padahal direktur Bank Senturi atau Bank Mutiara yang di Bali sana juga menjalankan undang-undang. Ada undang-undang yang menyatakan tidak boleh membuka rahasia nasabah. Kalau dia buka, dia pun kita tangkap. Silakan kawan-kawan buka, tapi mungkin tertutup atau ada saksi-saksi lain supaya tidak ada semacam permainan di sana. Kan maksud saya demikian, agar nasabah ini sekarang tidak resah. Ini ada beberapa nasabah tarik duitnya simpan ke Singapura. Yang rugi kita. Baik, kita dapat telepon dulu nih, Pak. Demikian begitu loh. Ya, kita sudah dapat telepon. Selamat pagi. Mbak Sheryl. Iya, Pak Akbar, silakan Pak. Saya harus menanggapi dulu satu hal ya. Saya rasa ya silakan saja, tentu saja semua pihak punya pandangan ya. Tapi kenapa sampai kita perlu menyikapi secara serius soal aliran dana ini? Karena saya melihat ada upaya untuk menggiring persoalan menjadi sederhana. Apa yang saya maksud adalah termasuk dari sekjennya Partai Demokrat sekarang, Pak Aziz Samsudin, dan beberapa pengamat yang kebetulan sehaluan dan sepaham dengan Pak Sultan itu, bahwa kalau tidak ditemukan ada apa-apa di aliran dana ini, maka ini pansus ini omong kosong, kira-kira seperti itulah. Pansus ini bohong, pansus ini dipaksain, pansus ini dibuat-buat. Dua hal yang berbeda. Jadi aliran dana adalah satu hal, kemudian proses yang 1, 2, 3 ini itu adalah hal yang lain. Nah, ini perlu yang diketahui oleh masyarakat. Kenapa sampai ini menjadi sangat penting? Karena yang namanya aliran dana, sekali lagi saya katakan, ini bukan persoalan gampang. PPATK sempat mengatakan begini, untuk mengetahui aliran dana, katakanlah sampai layer ke-7 itu minimal membutuhkan waktu bertahun-tahun, bisa sampai 7 tahun. Nah, untuk itulah kemudian kami di Pansus, oke, kalau begitu kita mencari jalan keluarnya, karena kan masyarakat menunggu ini. Ya udah, kita langsung bikin kesimpulan dulu untuk tahapan pertama merger akuisisi, tahapan kedua PJP, tahapan ketiga bailout. Nah, kemudian kita buat kesimpulannya, dan itu sudah bisa kita katakan bahwa ini ada pelanggaran. Ya terserah Demokrat mau mengatakan apa. Seakan-akan kan Demokrat hanya ingin mengatakan bahwa hanya di proses merger akuisisi saja yang ada kesalahan di situ, dan itu pelakunya adalah Robert Tantular dan kawan-kawan, itu sudah dihukum. Tetapi di proses PJP dengan bailout itu jelas ada kesalahan di situ, ada pelanggaran undang-undang, perubahan PBI itu jelas sekali, Pak Sultan. Nah, saya perlu memperjelas ini karena nanti kelihatannya sedang dikembangkan opini bahwa tidak ada apa-apa di aliran dana untuk kemudian 3 proses ini menjadi sesuatu hal yang tidak relevan lagi untuk kita pertentangkan. Dua hal yang berbeda, Sheryl. Iya, baik. Kita saya akan bisa ditanggapi, tapi kita kasih kesempatan untuk pemirsa dulu ya, Pak ya. Oke, kita sudah ada penelpon ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Iya, maaf tadi agak lama menunggu karena Pak Akbar ingin menjawab langsung. Silakan, ini Bapak dari mana, Pak? Saya Pak Umar dari Bekasi. Iya, silakan komentar. Selamat berjuang, Bung Faisal. Selamat berjuang, Pak. Pak Batugana. Begini, pikiran masyarakat kecil itu gampang sekali ya. Artinya berbicara soal masalah Bank Senturi ini nggak bisa kita pisahkan, kita potong-potong itu hanya aliran dana aja. Kita mulai dari kebijakan dan sampai ke itu kan punya kaitan itu. Jadi tidak bisa kita putus-putus. Kalau kita lihat, saya menurut pendapat saya ini Partai Demokrat tidak serius untuk membongkar masalah ini. Kalau tadi Pak Batugana soal mengenai masalah aliran dana, kita lihat Pansus itu mengalami kesulitan untuk membuka aliran dana ini. Jadi jangan seperti itulah, Pak. Jadi saya cuma usulkan, Pak, ini persoalan ini serius, Pak ya. Kalau betul bahwa terbukti bahwa ada pasangan atau satu partai menerima aliran dana ini, saya usulkan supaya kalau betul-betul terbukti, itu harus dijadikan partai terlarang, Pak. Ini berbahaya. Sama dengan di Thailand, di Taksin itu kan karena dia punya ini partainya juga jadi partai terlarang. Jadi Pak Batugana jangan main-main, ini dana rakyat, Pak. Jadi kembali lagi bahwa jangan kita putus-putus itu, Pak. Jadi kalau kita lihat seperti karnya itu rendah dinaikin, itu kebijakan kesalahan besar itu. Jadi itu aja, saya pikir hati-hati Pak Batugana. Rakyat itu bukan bodoh lagi. Apalagi besok ini paripurna ini ada demo besar-besaran, Pak. Hati-hati, Pak. Terima kasih, selamat berjuang. Iya, baik, terima kasih. Tapi sebelum dikomentari, satu penelpon lagi. Iya, selamat pagi. Dari mana ini? Selamat
Bagi Mbak dari Yadi Jakarta. Iya, Pak Yadi di Jakarta, silakan Pak. Saya cuma mau pesan kepada Demokrat ini. Jangan lupa bahwa Anda kan didukung oleh rakyat, tapi jangan jual atas nama rakyat untuk kesalahan yang besar ini gitu. Tolong, saya sebenarnya dari awal saya sudah tahu bahwa Banten Turi ini adalah sebuah permainan besar. Saya bisa sebut salah satu contoh, ada anggota DPR mantan direktur Bansi IC Ujung Pandang 2004. Boleh Bang Akbar Faisal coba korek itu, coba dikorek itu. Dan kedua, saya sangat kenal yang namanya orang-orang Demokrat cerdas. Dengan kecerdasan itu dia memanfaatkan peluang-peluang undang-undang perbankan, rahasia perbankan. Kalau ada kesalahan besar, kenapa kita? Itu undang-undang dibikin oleh Anda semua kok. Masa karena persoalan undang-undang yang disembunyikan kebohongan? Ini rakyat kecil sakit. Iya, baik. Itu. Bisa saja. Iya. Ini sepertinya yang di studio sudah tidak sabar untuk menjawab, tapi baik Pak Sultan dan juga Pak Akbar, ini kita tahan dulu, kita harus jeda dulu. Kita akan segera kembali lagi untuk segera menanggapi dari penelpon-penelpon tadi ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi segera kembali. Pemirsa, kita sudah kembali lagi dalam Metro Pagi, dan tadi sepertinya memang Pak Sultan ini sudah tidak sabar untuk mengomentari penelpon kita yang mengatakan bahwa Demokrat ya nggak apa-apa dong kalau memang pansus mau buka aliran dana, buka-bukaan siapa saja yang kira-kira salah. Betul, makanya inilah yang mau saya sampaikan kepada kayak Pak Umar atau Pak Yadin tadi. Inilah yang persepsi yang salah itu, seolah-olah Demokrat menghalang-halangi, padahal dari awal sudah kita katakan masalah kalau kebijakan itu udah clear. Saya analogkan dengan kapal yang bocor ya, kapal ditambal untuk menyelamatkan bangsa negara ini. Ongkosnya itu yang disalahgunakan orang nambal itu saya analogkan demikian. Nah, aliran dana kita udah clear, itu bermasalah. Ya, silakan kita telusurin terus dan kita dukung, dan kita ada 148 orang sana mendukung ini. Boleh dibuka ke media massa atau tidak menurut Bapak? Saya katakan tadi begini, hati-hati, jangan kita terlalu semangat. Semua yang terbuka itu belum tentulah baik. Yang tadinya kita ingin supaya stabil ekonomi kita, malah gara-gara ini dibuka-buka ke umum, banyak nasabah yang lari. Jadi yang saya katakan, silakan dibuka itu semua sama anggota pansus, dan ada beberapa LSM nanti nggak jangan dibuka terbuka dengan umum begini. Akhirnya nanti orang takut nyimpan duit di bank karena ada undang-undang juga kerahasiaan bank, kan demikian. Silakan, nggak ada yang kita tutup-tutupi. Nah, masalah Pak Umar mengatakan ada aliran dana ke partai, diindikasikan mengalir ke Partai Demokrat dari salah satu asuransi swasta. Itu hak kawan-kawan melihatnya. Salah apa tidak? Aliran dana itu dari mana? Silakan, kan kita tidak tutupi. Nah, ini yang mau saya klarifikasi kepada Pak Umar, Pak Yadin, kok seolah-olah kita itu yang saya katakan tadi. Ini yang kita khawatirkan. Dari awal itu dikatakan bahwa Demokrat itu selalu menghalang-halangi. Tidak sama sekali. Apakah maksud Bapak berarti seharusnya pansus dalam pembukaan aliran ini kemana harusnya jangan live on air gitu di media massa? Maksudnya begitu, Pak? Saya kira boleh. Tapi ketika memanggil orang-orang itu kan ketakutan semua, jadi akhirnya dia kan bisa saja kan dia nggak mau dana dia ada berapa di sana kan di shot. Kan ada beberapa TV orangnya takut begitu. Kasihan kan, yang lainnya dia yang punya dana narik semua. Silakan, dana itu larinya kemana? Silakan, ditelusuri terus. Kita nggak ada. Kita ke Pak Akbar dulu ya. Pak Akbar masih bersama saya, Pak Akbar? Ya, masih. Iya, tadi kata Pak Sultan itu kata Pak Sultan harusnya ketika membuka aliran dana janganlah di shot kamera TV, karena itu membuat malu para nasabah yang mungkin tidak mau dananya diketahui oleh publik berapa jumlahnya. Nah, menurut Anda sebagai anggota pansus bagaimana? Jadi begini, yang saya khawatirkan sejak awal itu adalah kita selalu bermain di wilayah kulit. Bahasa seperti yang disampaikan Pak Sultan ini kan adalah menggiring kita untuk berbicara tentang packaging aja. Substansi menjadi nomor kesekian. Ya, ini wajar saja karena kan beliau ini sudah ahli dalam hal pencitraan ya, sebagai ya kira-kira seperti itulah. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah tentu saja kita harus menjaga hak-haknya para pihak yang bisa saja misalnya tercederai dari sini. Tetapi saya juga ingin mengajak Pak Sultan dan
pihak dari Partai Demokrat untuk melihat bahwa yang kita lakukan ini adalah sebuah proses demokrasi yang sangat mahal harganya. Kenapa sampai kita begini, kita sampai melakukan investigasi segala macam, karena ada data yang mengatakan, ada indikasi yang sangat kuat mengatakan ini ada pelanggaran di sini. Apa itu adalah hasil dari investigasi BPK. Jadi yang saya khawatirnya adalah kalau kita terus-menerus berdebat pada seperti yang disampaikan Pak Sultan tadi, itu hanya kulit saja. Kita harusnya lebih jauh menyelam ke dalam bahwa ada masalah. Sekali lagi saya katakan bahwa Pansus berusaha untuk menjaga jangan sampai pihak-pihak yang tidak perlu itu kemudian ikut tercederai. Tetapi itulah tadi risiko dari sebuah keterbukaan yang telah kita nikmati sejak reformasi, termasuk di proses di Pansus ini. Maka inilah yang sedang kita lakukan. Saya ingin mengajak para pihak untuk melihat bahwa persoalan Senturi ini adalah persoalan yang sangat serius sekali. Nah, untuk itulah ada tentu saja risiko-risiko yang harus kita hadapi. Ya, yang maaf kemudian bisa dijauhkan sedikit, agak mengganggu saluran komunikasi kita nih. Ya, Pak, satu lagi pertanyaan ini mungkin merespon banyak sekali yang masuk ke Facebook dan Twitter kami yang mengatakan bahwa mereka pesimis bahwa sampai kesimpulan akhir Pansus akan terus tegas mengatakan bahwa memang di sini ada kesalahan pada KSSK dan BI juga, dan bukan hanya menyalahkan dari pihak manajemen Bank Senturi saja. Nah, sebagai anggota Pansus, bagaimana Bapak menyikapi banyaknya masukan-masukan dari masyarakat yang mengatakan pesimis akan hasil Pansus ini? Oh, saya rasa itu sebuah tuduhan dan yang memang penting untuk kita harus dengarkan. Karena kenapa? Ini barangkali dampak. Halo? Iya, masih terdengar, Pak. Iya, ini adalah dampak dari berbagai macam informasi, dan ya saya lihat juga ada penggiringan bahwa ini akan ada masuk angin segala macam. Untuk itulah sebenarnya kenapa sampai fraksi Partai Hanura, dalam hal ini Partai Hanura ya, tidak ingin terjebak juga di situ dengan pola-pola permainan bahwa seakan-akan demokrasi kita ini hanya sebatas dari lobby, sebatas dari koalisi, belum di lobby, sebatas Pak, berarti, pada Pak pembagian Hanura kursi. Sudah di lobby belum, Pak? Dan saya rasa tidak ada gunanya melobi fraksi Partai Hanura. Karena kenapa? Ini kok jelas sekali gitu ya. Masa sih kita mau mencoba menggiring lagi bahwa tidak ada apa-apa di proses ini? Telanjang kok ini. Iya, ada kesalahan dan harus ada yang bertanggung jawab di sini gitu. Terima kasih. Kita kasih kesempatan untuk Pak Sultan dulu ini. Saya mau sampaikan pendirian Partai Hanura, demikian saya respon, saya apresiasi, silakan saja, nggak ada masalah. Tapi saya mau menyampaikan ya bahwa yang dilakukan oleh Bu Sri dan Pak Budiono itu dengan kebijakan ini saya kira sudah tepat dan kita sudah sepakat, itu sudah clear. Saya barangkali mau saya sampaikan kepada Pak Akbar, beliau katakan bahwa saya pengen tahu, aliran dana ini kan selalu aliran dana itu ada sesuatu yang besar di sana. Ya kita udah sepakat, jangan seolah-olah Partai Demokrat menghalangi, itu bahasanya selalu begitu. Satu itu, kedua tadi dia katakan ini seolah-olah Sekjen juga mengatakan demikian sampai situ karena tidak ada aliran dana ke yang bermasalah ke satu partai tertentu atau tim sukses. Ya, berarti Demokrat tidak ada begitu. Firm ya dengan keputusannya. Pasti adalah yang hikmahnya daripada pansus ini. Baik, terakhir Pak Akbar, ini terakhir waktu sudah mau habis, terakhir dikomentari saja. Iya, jadi begini, yang pertama tadi soal seakan-akan tidak ada apa-apa, itulah susahnya kalau orang yang tidak terlalu paham persoalan untuk kemudian menanggapi ya. Ini jelas sekali kok di sini. Pemberian EPJP yang satunya minta repuasi kredit tapi yang diberikan adalah EPJP pelanggaran. Kemudian yang namanya bailout. Saya sedih sekali ya mendengar misalnya Pak Sultan mengatakan ini tidak ada apa-apa di sini. Terus yang 6,7 triliun itu mau diapain? Ketika ada orang yang lapar di kampung kita Pak, di sana. Jangan analogkan gitu. Begitu, Pak. Duit itu masih ada, Pak. Banknya masih ada. Jadi ini yang selalu adalah soal Sekjen. Membuat negatif Pak Sekjen Anda mengatakan bahwa seperti itu ini yang dianalogkan 6,7 ini kalau bisa dikasihkan kepada mahasiswa berapa yang bisa ini nggak boleh makin panas, tapi sayang sekali ada, Pak Sultan dan Pak Akbar, sayang sekali harus saya tutup dulu
perbincangan pagi ini saya Jadi tutup. jangan seolah-olah. Iya, Ayo, baik. Saya hormatilah. Iya, terima pendapat kasih beliau. Pak Akbar Silakan. Faisal sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi. Jadi tadi itu pemirsa dari Hanura mengatakan bahwa mereka akan tetap bersikuku, Silakan, mengatakan bahwa FPJP Makasih, Mas pun Sultan, sudah makasih. menyalahi aturan ketika dikucurkan. Begitu pula dengan bailout-nya, tapi dari Demokrat sendiri mengatakan sudah tepat karena merupakan Kebijakannya sudah penambalan tepat. untuk sebuah kapal yang akan Iya, karam kalau ya. nggak ditambal kita tenggelam, mati semua. Baik, kita akan tunggu terus bagaimana hasil dari Pansus Maret nanti ya Pak ya hasilnya ya. Insya Allah. Iya, baik, terima kasih sudah Nggak usah bersama kami khawatir di lah Metro Pak Pagi. Akbar, silakan jalankan pansus itu. Ya Kita pemirsa, dukung itu kalau dia tadi yang perbincangan kita mengenai perkembangan dari Pansus dan juga ditanggapi dengan fraksi Partai Demokrat. Dan saya akan kembali bergabung bersama Tommy Cokro dan Marisanita. Kita masih akan menghadirkan informasi lainnya lagi. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi.